40 hari dia ada di dalam padang gurun yang dicobai dengan 3 pencobaan. Seperti Tuhan Yesus pun dicobai. Ya. Nah, ada 2 hal yang saudara perlu ingat tentang hal ini. Yang pertama, bahwa pencobaan itu bukan dosa. Berbahagialah tentang hal ini. Pencobaan itu bukan dosa. Dicoba itu tidak dosa. Saudara-saudara begitu dapat wih cakep juga tuh cewek, itu nggak dosa. Ya, ini Martin Luther pernah bilang gini, engkau tidak dapat mencegah burung terbang di atas kepalamu, tetapi engkau dapat mencegahnya membuat sarang di rambutmu. Kalau yang rambutnya panjang, hati-hati. Ya. Jadi engkau tidak dapat mencegah burung terbang di atas kepala kita, nggak bisa kita cegah, betul? Dan terus kita marah-marah, maki-maki nih burung ngapain terbang-terbang, gitu kan? Yang kita bisa cegah kalau burung itu hinggap di atas kepala kita dan bersarang di atas kepala kita. Saudara itu maksudnya? Saudara kenapa jadi ngomongin burung? Artinya saudara-saudara, pencobaan apapun, apa yang lewat di depan mata kita, apa yang lewat di pikiran kita, itu belum dosa. Itu dapat menjadi dosa kalau kita biarkan itu tertanam di dalam pikiran kita bersarang. Itu cakep-cakep banget. Itu gak dosa, itu bukan cakep. Apakah cakep itu dosa? Setuju ya? Itu gak dosa. Tapi kalau sudah mulai berdosa dong, itu cakep-cakep banget. Nah, udah gitu, udah udah panjang lagi tuh bayangannya kemana-mana. Di situ udah mulai dosa. Dan ketika itu dibuahi, jadi dosa beneran. Artinya dosa yang terwujud di dalam daging. Ini sama laki-laki perempuan sama saja. Saya bilang, oh itu mah laki-laki doang. Enggak, sama perempuan juga. Ya. Jadi kalau kita kalau kita mengalami pencobaan, kalau kita dicobai itu tidak dosa. Sebentar ya, boleh ya? Oke, saudara dapat apa misalnya? Itu curi uang tuh, tuh uang tuh banyak juga tuh, kayaknya boleh juga, itu belum dosa. Ya kan? Itu jawaban teman tuh kayaknya kok penuh kertasnya, itu belum dosa. Ya, saya ngerti kan? Ngerti maksudnya kan? Ya. Itu nggak dosa. Yang menjadi dosa itu kalau itu udah ketanam di sini, dihayati betul, ya nggak? Ya. Nah, yang itu yang pertama yang saudara berikan, bahwa pencobaan itu bukan dosa. Dan yang kedua, ini kebenaran dan ini saya mau sampaikan kencang-kencang sama saudara. Ingatlah bahwa tiap orang dicobai dengan cara-cara yang sama, semua kita, oke? Apa? Bahwa setiap orang dicobai dengan cara-cara yang sama, semua dari kita. Salah satu tipuan setan adalah membuat kita merasa pencobaan kita lebih berat dari siapapun, benar nggak? Siapa yang pernah seperti itu? Wah, terima kasih untuk banyak teman saya. Semakin banyak teman saya, semakin saya merasa seperti manusia. Saya pikir saya berdosa sendiri, gitu kan? Ya, kita selalu merasa, wah, gue nggak pernah ada yang pernah ngalamin seperti ini. Gue yang terburuk, mulai dari bumi dijadikan sampai sekarang belum pernah ada orang ngalamin seperti ini. Pernah bilang gitu? Saya pernah bilang. Walaupun nggak eksplisit seperti itu, enggak. Ini kasus, nggak pernah ada orang ngalamin seperti ini. Itu dalam hati saya seperti ini. Dan ini kebenaran yang saya mau sampaikan sama saudara. Saudara boleh lihat kiri kanannya sambil bilang ini ya. Semua orang, termasuk saudara dan saya, dicobai dengan cara yang sama. Nggak ada istimewa. Bilang, mas sekarang bilang. Oke, sudah? Jangan sombong. Oke, jangan. Udah? Gak bisa melihat lagi ke depan? Kita diskusi dengan saya. Oke, saudara-saudara, istilah lainnya jangan sok keren, ngerasa pencobaannya paling keren. Oke, enggak. Firman Tuhan mengatakan apa? Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Terjemahannya itu yang tadi. Nggak ada yang lebih istimewa. Lebih istimewa, pencobaan saya berat, tertekan. Yang lain tidak ada yang memahami saya. Betapa seringnya kita ngomong kayak gitu, benar kan? Ya
understand me? Nobody kan penekanan. Enggak, semua pencobaan sama. Jadi jangan lebay. Oke? Jangan lebay. Fakta. Itu Alkitab mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan luar biasa. Pencobaan biasa. Yang pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, itu artinya sama. Semua orang sama. Jadi sebenarnya kalau pada mikir gitu kan gitu ya. Oke, saya jadi ingat seperti ini. Anak kecil saudara tahu ngerasa sering banyak penemuan. Dia mau sesuatu, Papa, iya, jadi bisa ini, bisa. Secara ini kita itu merupakan hal yang biasa, kan enggak? Saya baik ya karena dia anak saya gitu kan. Oh iya, bagus tuh, keren gitu kan. Tetapi setiap anak kecil merasa itu penemuan terbaru di muka bumi ini, benar nggak? Padahal mungkin itu bentuknya lingkaran apa? Oh, buat kita hal biasa. Ada sebetulnya yang lain, anak jorok tapi nggak boleh diomongin di sini gitu ya. Itu anak-anak kecil suka aneh-aneh gitu. Dan seringkali sebetulnya kalau kita katakan enggak, pencobaan saya ini adalah pencobaan yang beda banget, itu sama seperti seorang anak kecil yang mengatakan seperti tadi, belum pernah ada yang menemukan seperti ini. Pak, Bapak bisa nggak Pak begini? Itu udah 8 abad yang lalu. Benar nggak? Ya, saya dulu punya keponakan gitu kan, kok bisa nggak gini gitu? Saya dulu bukan setiap anak-anak proses itu seperti penemuan buat dia. Anak saya suatu waktu juga saya jadi ingat, ini ceritanya masih normal soalnya. Dia kan satu kaki kan, dia lari. Bapak bisa gini kan? Tuh, abang bisa mundur juga. Ini buat dia merupakan hal yang luar biasa. Jadi mungkin penemuan gitu. Saudara-saudara, tidak ada penemuan di dalam pencobaan yang kau alami. Ya, pasti katakan dengan baik bahwa tidak ada yang istimewa dalam pencobaan-pencobaanmu. Itu tipu muslihat jahat kalau kau merasa istimewa dengan pencobaanmu. Sebetulnya karena iblis ingin diistimewakan. Oke? Tanam baik-baik tentang hal itu. Ya. Penting untuk diingat bahwa kau tidak akan pernah setingkat lebih tinggi dari pencobaan. Kita tidak akan pernah sampai pada suatu tahap di mana kita menjadi begitu rohani atau tua sehingga tidak dapat dicobai lagi. Nggak ada ya. Kita dicobai seumur hidup kita. Dulu saya pernah dicobai tentang suatu hal. Apakah saya hilang pencobaan itu suatu waktu? Enggak. Saudara-saudara yang sudah menikah, jangan saudara pikir kalau sudah menikah akan hilang pencobaan tentang masalah seks. Enggak. Saya di dalam beberapa pertemuan PA dulu, saya PA dengan anak-anak rohani saya katakan bahwa pernikahan itu bukan jalan keluar untuk dari percabulan. Orang cabul akan tetap cabul. Pernikahan itu bukan jalan keluar. Buktinya apa? Itu sebabnya ada begitu banyak perselingkuhan di mana-mana. Karena percabulan itu bukan jalan keluarnya, bukan pernikahan, bukan. Percabulan itu ada di dalam sini dan di dalam sini. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini intinya sebetulnya. Pencobaan selalu menguji apakah engkau mengasihi Tuhan lebih daripada pencobaan itu. Itu intinya. Pencobaan selalu menguji apakah engkau mengasihi lebih daripada pencobaan itu. Itu intinya. Bisa ditangkap? Jadi pencobaan itu selalu menguji apakah engkau mengasihi Allah lebih dari pencobaan itu. Pencobaan itu apa? Apapun. Apakah itu uang? Apakah itu seks atau apa? Apakah engkau mengasihi itu lebih daripada Tuhan? Itu intinya dari pencobaan. Selalu menguji apakah engkau mengasihi Tuhan lebih daripada. Saudara tahu jawaban Yesus apa ketika dia cobai? Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Terjemahan lainnya menyebutkan seperti ini. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, hanya Allah yang harus disembah, taatlah hanya kepada Dia. Matius 10. Nah, ini dia selalu merupakan ujian tentang apa yang kau kasihi, tentang apa yang kita kasihi di dalam hidup kita. Kalau engkau dicobai tentang uang, oke? Kalau engkau dicobai tentang uang, itu pencobaan. Apakah engkau mengasihi Tuhan atau engkau lebih mengasihi uang di dalam hidupmu? Kalau engkau dicobai tentang hubungan yang salah,
Pertanyaan seperti itu, apakah engkau lebih mencintai orang itu daripada Tuhan? Bahwa Tuhan mengasihi